Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seci Ade Arlegita Pratama, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan judul laporan saya, yaitu layanan pembelajaran bidang bimbingan belajar. Layanan pembelajaran bidang bimbingan belajar. Pengertian layanan pembelajaran bidang bimbingan belajar: institusi pendidikan, khususnya sekolah, di samping banyaknya siswa yang berhasil secara gemilang. Dalam pembelajaran sering pula dijumpai adanya siswa yang gagal, seperti angka-angka raport rendah, tidak naik kelas, tidak lulus ujian akhir, dan sebagainya. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalannya yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran tidak terlalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya inteligensi. Sering pula kegagalan itu disebabkan karena mereka tidak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Khususnya bimbingan belajar yang menandai pelayanan bimbingan konseling meliputi banyak hal, yang meliputi suatu layanan bidang bimbingan serta satuan pendukung. Tujuan dan fungsi bimbingan belajar. Belajar merupakan inti kegiatan di sekolah, maka hendaknya siswa bimbingan agar tercapai tujuannya. Tujuan bimbingan belajar secara umum: membantu siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk kepentingan belajarnya. Membantu siswa agar mengenal, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi diri. Berkaitan dengan kegiatan belajar meliputi keadaan fisik, kecemasan, bakat, minat, dan motivasi. Membantu siswa agar memiliki kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Membantu siswa agar mampu merencanakan tindak lanjut dari kegiatan belajarannya. Membantu siswa agar memperoleh pengalaman belajar semaksimal mungkin bagi perannya di masa depan. Membantu siswa agar mampu mengatasi kesulitan belajarnya. Teknik bimbingan belajar. Bimbingan belajar hendaknya menggunakan teknik yang bervariasi karena perbedaan individu siswa, perbedaan jenis, dan kerumitan masalah yang dihadapi siswa, perbedaan individu, guru, serta kondisi sesaat. Maka dalam memberikan bimbingan belajar, bimbingan hendaknya menggunakan teknik berbeda-beda. Dalam bimbingan dan konseling belajar, kegiatan berpusat pada dua hal, di antaranya: yang pertama, menghimpun data dan informasi lengkap dan objektif mungkin, baik secara langsung dari siswa yang bersangkutan maupun dari sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan tahapan layanan. Yang kedua, menciptakan hubungan baik dengan siswa, memberikan informasi yang meyakinkan, membantu dalam proses melakukan pilihan dan pengambilan keputusan mengenai rencana-rencana tindakan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. B. Kemandirian siswa dalam belajar. Pengertian kemandirian belajar: salah satu aspek kepribadian yang sangat penting bagi individu, yaitu kemandirian manusia tidak akan terlepas dari masalah, dari cobaan dan masalah dalam kehidupan. Kemandirian ini sangat penting bagi pelaksanaannya masalah kehidupan. Individu yang memiliki kemandirian tinggi relatif maupun berhadapan segala permasalahan, karena individu yang mandiri tidak tergantung pada orang lain, selalu berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Siswa dikatakan telah mampu belajar secara mandiri apabila ia telah mampu melakukan tugas belajar tanpa ketergantungan dengan orang lain. Kemandirian dalam belajar pengaruh oleh faktor-faktor tertentu. Di sini akan dijelaskan faktor yang dapat membuatkan siswa menjadikan mandiri dalam belajar. Faktor kemandirian dalam belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam diri sendiri, internal, dan faktor dari luar dirinya, eksternal. Di antara kedua faktor tersebut dapat dijabarkan aspek-aspek kemandirian siswa dalam belajar. Dalam kehidupan sehari, siswa sering terhadapkan dengan segala permasalahan yang menuntutkan dirinya untuk lebih mandiri, mengambil keputusan secara bijak. Keterampilan belajar secara mandiri: A. Mengenali diri sendiri. B. Memotivasikan diri sendiri. C. Mempelajari secara belajar efektif. Yang C. Pengaruh layanan pembelajaran bidang bimbingan belajar terhadap kemandirian siswa dalam belajar. Masa depan merupakan harapan dan tujuan dari setiap individu yang menjalani proses perkembangan dan pembelajaran. Berpikir lebih mandiri dalam memperoleh potensi diri untuk menyiapkan masa depan. Hal ini menjadikan penting agar siswa dapat menyampaikan diri untuk menghadapi lingkungan,
baik sekolah maupun masyarakat dengan segala potensi yang dimilikinya secara optimal. Baiklah, itulah tugas laporan saya tadi. Jika ada pepatah yang salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.